kok kamu nggak ngajak aku juga? Ya gimana gitu. Marah tuh, ngambek tuh, di blok. Yang kasar, yang ngelarang, dan yang posesif sih, Kak. Posesif, wah itu kartu mati tuh, toksik banget. Udah deh, akhirnya tetap bertahan aja. Memang ya, bucin ya akhirnya membuat kita pun juga jadi ya udah deh, jalanin aja. Apalagi bisa nurut aja gitu. Stay tuned and stick around. Turn up the volume and feel the sound. Welcome to Feel the Sound. Hai The Sounders, kita ketemu lagi. Dan kali ini kita ketemu lagi dengan Sis Camilla. Oh, wow, Camilla. Oh, wow, Camilla. Oh, bukan ya. Salah ya. Ya, seperti biasa kita akan ngobrol seru-seruan lagi. Kita akan ngobrolin mengenai toxic relationship. Waduh. Bertahan, tinggalin, atau gimana nih kira-kira? Kamu sendiri udah pernah ngerasain belum nih yang namanya toxic relationship? Pacar kamu, gebetan kamu, HTS-an mungkin? Pernah sih, Kak. Tapi pernah. mungkin sharingnya tentang pengalaman teman-teman aku aja kali ya. Pengalaman. Kenapa tuh? Takut ketahuan ya sama... Gak apa-apa. Gak usah di-expose. Gak usah di-expose. Oke. Kalau gitu aku mau tahu gimana ceritanya. Banyak sih, Kak, kalau tentang cerita teman-teman aku tuh kayak diposesifin, mungkin kayak dibentak segala macam gitu, dilarang-larang. Gitu-gitu sih, Kak, paling. Iya, bentak-bentak itu termasuk juga tuh namanya toxic ya kan? Bener. Kita juga jadi takut ngejalanin hubungan sama orang-orang yang toksik-toksik kayak gini. Bukannya kita merasa aman dan nyaman bersama dia, malah jadi kita ketakutan. Bener. Gitu. Oh, jadi bener nih, kalau kamu sendiri nih, aku pengen tanya kamunya dong, kamu cerita dong. Aman, Kak. Oh, jadi kamu udah punya pacar belum sekarang? Punya. Oh, punya. Oke, kirain bilang enggak. Padahal kalau misalnya enggak repot nih urusannya. Ketahuan. Ya, jadi teman-teman nih suka cerita ya, curcol sama kamu. Kebanyakan yang cewek atau yang cowok. Cowok pun juga biasanya suka ngerasain kayak gitu juga. Ada yang pernah cerita nggak kira-kira? Kebanyakan sih teman aku yang cewek yang ngerasain itu sih. Jadi cowoknya yang problematic gitu. Yang larang-larang, segala macam. Maksudnya kayak harusnya nggak usah izin ke pacar ya, Kak. Maksudnya kayak izin boleh, tapi kan nggak usah tunduk banget gitu sama iya, jadi apa siap dan oke dan siap laksanakan. Oke, gitu-gitu. Apa report gitu-gitu. Wah, ribet banget ya. Ribet banget dan pada nurut-nurut aja sih, Kak, teman-teman aku itu. Oh, nurut. Kenapa tuh dia bisa nurut? Karena dia jatuh cinta sama bisa jadi pasangan ini. Iya, saking cintanya kali ya, Kak. Saking cintanya sama orangnya, apa karena uangnya atau karena gantengnya? Semuanya mungkin. Semuanya. Oh, okay. Banyak faktornya, Kak. Akhirnya membuat dia pun ya udah deh, akhirnya tetap bertahan aja. Memang ya, bucin ya akhirnya membuat kita pun juga jadi ya udah deh, jalanin aja. Apalagi bisa nurut aja gitu. Iya, nurut aja. Apalagi hubungannya ini sampai berjalan dengan sudah cukup lama gitu. Bertahun-tahun. Itu yang kejadian yang bertahun-tahun itu, atau memang ada yang baru jadian tiba-tiba udah keluar tuh sifat aslinya toksik-toksikannya itu? Ada juga yang kayak gitu, ada juga yang udah berlangsung lama terus kayak baru ketahuan kayak di tahun kedua ketiga gitu. Oh, tahun kedua ketiga. Aduh, kenapa nggak dari awal aja ya? Biar bisa langsung diputusin nih. Bener-bener ya. The Sounders udah pasti setuju nih di rumah nih. Kesel banget sama yang namanya toxic relationship. Ya, kalau aku sendiri pun juga pernah ngerasain sih, setoksik itu. Oh, cewek? Untuk mantan kekasihku. Kamu ya, benar-benar nih kamu nih. Aku tidak akan lupa dengan kamu, dengan kenakalan kamu itu yang bikin aku pun juga jadi bete, kesel, emosi, ya kan, emosi jiwa. Karena ya itu tadi, aku ngerasain kalau pengennya tuh hubungan tuh adem-adem aja, happy-happy aja, nggak ada problem dalam arti ya tertekan gitu loh. Tertekan. Gitu. Kayak contoh nih misalkan. Contoh kecil, aku nonton konser. Nah, memang aku tuh pengennya jalannya sama adik aku aja gitu. Aku gak ngajak dia karena memang adikku ini memang dia lebih senang kalau misalnya kita berdua aja nih gitu. Bete dong. Jahat. Oh iya, Kak. Bete dia. Iya, padahal ya ini kan adik aku, bukan family time time gitu loh. Nggak salah dong kalau seandainya aku jalan sama adik aku. Bener. Gitu. Kecuali kalau aku sama cewek yang lain mungkin, ya kan. Akhirnya pun dia jadi bete. Ini enggak, tetap, kok kamu nggak ngajak aku juga? Ya gimana gitu. Marah tuh, ngambek tuh, di blok.
mohon kita di blok, bete banget kan. Banget. Terus akhirnya baikinnya gimana tuh? Ya udah, akhirnya aku mau nggak mau, ya kan waktu itu karena memang di blok, akhirnya aku nyamperin ke rumahnya tuh, minta maaf. Emang bener-bener ya. Aku nggak bakal lupa sama kamu, tapi untung udah putus gitu. Alhamdulillah, syukur ya Kak. Alhamdulillah, udah selamat sekarang, udah selamat dunia dan akhirat ibaratnya. Tapi trauma nggak? Wah, ya itu bikin trauma juga. Iya, sempat bikin trauma juga, tapi nggak berkelanjutan sih. Tapi sekarang sih udah happy, ya udah pokoknya udah melupakan itu semua. Tapi intinya memang ya mantan punya cerita lah ya. Bener. Sebenarnya ada baiknya juga, Jadi ada plusnya lah ya. Buat pelajaran gitu. Buat pelajaran kita, jadi pengalaman kita untuk ya udahlah. Kalau itu mungkin masa lalu dan sekarang kita udah dapetin yang baru. Udah dapetin yang baru, keceplosan gak tuh? Udah dapetin yang baru yang lebih baik pastinya kalau gitu. Oh iya, aku ada fact check nih supaya kamu tahu dan juga The Sounders pun juga tahu kira-kira ada apa aja ya. Ini dia fact check yang pertama. Oke, fact check yang pertama ini, toxic relationship ini akhirnya bisa membuat kita pun juga jadi stres, tau nggak? Menurut kamu, mitos atau fakta? Fakta pastinya. Karena dengan adanya pertengkaran kayak gitu, terus kita juga trauma, kayak takutnya ngelakuin hal yang sama, kesalahan yang sama gitu kan Kak. Benar. Jadi kayak pastinya trauma sih Kak. Trauma banget kan? Ya iyalah, apalagi ini kan orang yang memang benar-benar dekat sama kita. Kita udah apalagi kita udah ngerasa kayak dia the one and only lah ibaratnya. Dia one and only, belahan jiwaku ya, kayak lagu dong. Iya, belahan jiwa aku ternyata dia malah toksik. Akhirnya membuat kita pun juga jadi tertekan. Ya, bahkan bisa membuat kita stres. Jadi benar-benar bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Jadi lebih baik putusin atau enggak? Putusin. Jahat. Cepet banget ngomongnya, putusin gitu. Jadi jangan berlarut-larut. Jangan berlarut-larut. Jadi lebih baik putusin aja. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke fact check yang kedua. Oke, fact check yang kedua ini, untuk fact check yang kedua ini, hubungan toksik ini tidak hanya berupa kekerasan fisik doang. Bener, Kak. Mitos atau fakta? Itu pastinya fakta, Kak. Oke. Karena nggak cuma kekerasan fisik doang, Kak. Pasti verbal, ataupun kayak yang tadi aku udah ngomong, bentak-bentak segala macam itu bagian dari kekerasan juga sih, Kak. Kekerasan dan juga kalau misalnya ngelarang-larang gitu juga menurut aku juga bagian dari kekerasan. Nantinya ujungnya kalau misalnya salah atau segala macam, itu kan ujungnya ke entah fisik ataupun verbal pun juga macam-macam gitu kan. Iya, betul. Jadi benar-benar mempengaruhi kita juga ya. Jadi kita pun juga jadi down, kita kira jadi takut. Tapi lucunya ya karena kita bucin, ya tetap aja tuh. Iya, itu kayak nggak masalah gitu bagi pacarnya. Nggak masalah. Ya, mungkin banyak orang bilang selama dia masih belum pakai kekerasan tangan masih aman lah. Padahal kan juga verbal tuh juga nyakitin hati sih. Iya, nyakitin, bisa berdarah-darah tuh hati. Iya, perkataan tuh bisa bikin berdarah-darah. Ya mungkin berdarah-darahnya nggak di fisik ya kan. Hati nih darah semua ada tuh. Sakit banget kan dikata-katain kayak gitu. Apalagi kata-katanya udah kata-kata kasar, hewan lah atau apa. Weh, berarti orang tua kita aja nih yang benar-benar ngurusin kita dari kecil sampai dengan sekarang kita udah dewasa kayak gini, nggak pernah ngomong-ngomong kayak gitu. Tapi orang-orang yang toksik ini tega banget sampai melakukan kekerasan. Iya, gampang banget. Padahal tas gampang itu, Ferguson. Nyanyi dong. Tas gampang itu. Iya, nggak boleh lah ya. Jadi buat orang-orang yang toksik nih, tolong banget nih. Kalian harus rubah sikap kalian. Memang biasanya itu sifat kali ya. Akhirnya pun udah juga karakter sih, Kak. Karakter ya. Jadi agak susah. Jadi memang ya sebenarnya aku juga nggak pengen ya orang-orang yang toksik ini begini terus dan nggak berubah, karena dia pun juga layak bahagia juga. Gitu. Tapi come on gitu loh. Sekarang tuh di zaman sekarang janganlah kayak gitu-gitulah gitu ya. Di zaman dulu juga sama sih, jangan gitu. Tapi ya janganlah untuk kayak gitu, kan kasihan pasangan kita ya. Kita punya pasangan ya untuk disayangi, dicintai kayak gitu. Kita masuk ke fact check yang ketiga yuk. Oke, kita masuk ke fact check yang ketiga. Oke, fact check yang ketiga ini, memaafkan perilaku toksik ini akan memperbaiki hubungan. Jadi kita mau maafin dia nih. Oh yaudah deh, nggak apa-apa deh kalau kayak gini. Itu akan memperbaiki hubungan dia berdua tuh. Menurut kamu mitos atau fakta? Itu pastinya mitos. Mitos. Kenapa tuh mitos? Karena kalau misalnya udah bersangkutan sama toksik kayak gitu tuh nggak bakal memperbaiki sesuatu gitu sih, Kak. Pastinya kayak
entah cowoknya atau ceweknya bakal ngelakuin hal yang sama mungkin, ngelakuin kesalahan yang sama, terus kayak reaksinya juga pasti sama aja lagi gitu Kak, karena udah karakter bawaan dan udah berulang Iya. aja. Jadi padahal harapan kita berdoanya tuh, aduh berubah, tapi nggak bisa berubah gitu. Kayak orang nggak bakal bisa berubah sih Kak. Nggak berubah ya, udah kita cap aja tuh orang. Toxic nih orang. Ini diganti aja orangnya. Jadi diganti aja dengan orang yang lain yang jauh lebih baik. Iya bener. Ini gitu. kalau sama pekerjaan juga sama nggak sih? Toksiknya sama. Sama, tapi saat ini belum ada yang toksik sih untuk pekerjaan. Masih aman-aman aja ya teman-temannya ya. Aman semua. Iya memang karena lingkungan yang toksik membuat kita pun juga jadi bisa ya malas juga untuk masuk kerja gitu. Dan kalau khususnya juga untuk hubungan kita yang punya pasangan yang memang kayak gitu, akhirnya kita pun juga jadi bete sendiri dan apa-apa tuh jadi takut. Apa-apa harus report. Itu yang terjadi untuk orang-orang yang mungkin saat ini menjalani hubungan yang namanya toxic relationship. Beban, ya gitu. Jadi kayaknya pun juga teman-teman kamu banyak ya, nggak hanya satu kayaknya nih. Banyak sih. Nah, terus nanti dia konsulnya ke kamu, gitu. Cerita ke kamu, gitu minta solusi ya, gitu ya. Minta solusi. Ini gimana nih caranya nih supaya aku pun juga bisa terbebas dari ini kayak gitu ya. Padahal ya tapi memang maklum lah gitu orang ya mungkin seperti itu pun juga ini memang dia butuh cerita juga kan supaya dia pun juga bisa lega. Tapi kadang-kadang tuh keselnya udah tahu kayak begitu, kita udah kasih tahu juga jangan sama dia, tapi tetap dia lanjutin. Batu kan namanya. Batu. Bener. Pokoknya bikin ribet banget deh sama yang namanya toxic relationship. Dan aku pun juga waktu itu karena memang aku merasakan toxic relationship. Akhirnya aku tuh kadang-kadang mikir, aduh, udah penat banget nih sama nih cewek nih. Akhirnya aku tuh ngalihin perhatian aku atau ngalihin pikiran aku dengan aku tuh suka nonton gitu loh. Maksudnya nonton film, terus juga dengerin musik yang aku suka kayak gitu. Kalau kamu gimana? Aku sama banget sih Kak. Aku suka banget dengerin lagu. Kalau misalnya lagi banyak masalah, dengerin lagu yang galau-galau Kak biasanya. Oh galau-galau. Nah biasanya tuh aku pakai ini Kak. Apa tuh? Accentum plus wireless dari Sennheiser. Wow, kita lihat ya. Kita lihat ya Kak. Kita buka. Ini favorit aku sih Kak. Kalau misalnya lagi galau Kak. Accentum ya dari Sennheiser. Accentum AC plus wireless. Oke, boleh kita lihat. Wih. Ini Kak. Keren banget ya. Cara nyalainnya pencet yang Kak. Tuh, cara nyalainnya. Ini lagi pairing ke Bluetooth sih Kak. Jadi pencet terus nanti pencet lagi untuk pairing ke Bluetooth-nya gitu. Oke, jadi Accentum Plus ini cara itu gampang banget kalau seandainya kalian ingin langsung konekkan ke Bluetooth. Tinggal tekan aja nih yang ada di sini nih. Tuh. Lihat ya, sounders di rumah bisa lihat sendiri. Ini ada tombol kecil di sini. Dan ini warnanya pun juga keren banget ya. Maksudnya ini jatuhnya warna putih ya? Warna putih, ada 2 warna, hitam sama putih. Ada 2 warna. Aku biasa pakai yang putih sih Kak. Oh oke, warna putih. Ya kalau untuk laki-laki bisa sih mau pakai warna putih atau warna hitam gitu ya. Kali gitu aku coba dulu ya pakai ini rasanya gimana sih sensasi, apakah berbeda? Wah benar sih kalau menurutku ini belum dinyalain ya. Iya. Ini nyaman banget sih di kuping aku gitu. Dan apa nih namanya? Karet atau apa nih bilangnya nih? Ini earpads ya, foam gitu ya? sih Kak. Foam ya, betul. Iya. Foamnya ini pun juga lembut banget di telinga. Jadi itu kita nyaman teman-teman kalau seandainya kalian gunakan untuk dalam waktu yang lama. Tuh kayak gitu. Ini bisa dipakai pada saat kalian di transportasi umum. Benar. Ya. Kayak misalkan lagi di MRT, KRL ya, itu juga bisa. Tapi aku penasaran deh kalau untuk Sennheiser Accentum Plus ini, aku penasaran pengen dengerin suaranya kayak gimana sih. Boleh Kak. Ini tuh kenapa aku suka banget pakai ini tuh karena dia ada adaptive noise cancellation-nya Kak. Oh, jadi gitu. kalau lagi galau berat Kak. Galau berat yang udah gak ketahan lagi nih. Gak mau denger lingkungan sekitar itu bisa dinyalain gitu. Ini ada smart control juga di bagian sebelah kanan. Jadi Kakak tinggal pencet 2 kali aja. Nanti tap 2 kali. Iya, untuk nyalain adaptive noise cancellation-nya. Oke. Gitu. Kalau gitu kita coba bersama-sama. Aku udah gak sabar nih untuk dengerin lagunya. Jadi yang galau makin galau dong ya. Kalau kayak gitu ya. Lagu galau favorit kamu apa nih sekarang? Bernadia sih Kak. Bernadia belum ada 1 bulan. Udah jadian lagi sama orang lain. Oke. Kanan kiri. Kanan dan kiri. Oke, ini dia. Sennheiser Accentum Plus yang warna putih. Sip. Lagu Bernadia kali ya Kak. Let's play Bernadia. Oke.
Enak banget. Suaranya enak banget. Serius. Aku suka. Nyaman Bener ini. Ini yang galau makin galau nih denger ini nih ya. Sumpah. Kamu mau cobain? Oh, udah cobain. Udah sering ya. Galaunya pakai ini ya. Berarti di sini ada air matanya juga ya. Bisa jadi. Oke. Jadi ada tadi noise cancellation-nya. Iya, terus juga baterainya bisa tahan hingga 60 jam pemakaian. 60 jam pemakaian. Dan kalau misalnya mau di-charge itu 10 menit aja cukup untuk 5 jam pemakaian. Wah, bayangin tuh. Gitu. Cukup 10 menit aja, terus kalian bisa menggunakan ini selama 5 jam. Wah, keren banget sih. Jadi nggak perlu bingung-bingung lagi, alias bawa charger Iya, ibaratnya nggak gitu, usah. nggak penting ya, maksudnya udah langsung aja charger di rumah 10 menit doang langsung bisa dipakai untuk 5 jam. Keren banget sih, masa iya kalian nggak beli sih, namanya Sennheiser Acentum Plus yang satu ini. Keren banget. Gimana Kak, untuk Kakak ini yay or nay Kak? Kalau aku sih yay banget. Pokoknya nih yay banget. Kalau sana kita mau beli di mana sih? Ini ada di offline store The Sound, ada Oke. juga di e-commerce, di Tokped, Shopee juga ada sih Kak. Gitu. Oke. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kalian tidak beli, karena Nggak kita ada. udah berikan banyak kemudahan dengan e-commerce. Kalian cukup di rumah aja bisa langsung beli Sennheiser Acentum Plus yang satu ini. Keren banget. Bahas produk udah, sekarang waktunya kita masuk ke segmen games. Oke, semangat ya. Karena Semangat kita ya. akan main games. Nah, gamesnya ini gampang banget. Kamu cukup sebutkan 3. 3 apa? Rahasia dong. Oke, siap-siap ya. Kamu udah siap? Udah Kak. Sis Camilla, ini dia pertanyaannya. Sebutkan 3 ciri hubungan yang toksik. Yang kasar, yang ngelarang, dan yang posesif sih Kak. Posesif. Wah, itu kartu mati tuh. Toksik banget. Oke, lanjut lagi. 3 alasan orang tetap bertahan di toxic relationship. Kenapa Karena udah sayang, Udah sayang banget. udah terlalu cinta, Terlalu cinta dia. dan merasa takut kehilangan. Takut kehilangan. Oh, sedih cuy. Takut kehilangan, tapi toxic nggak banget. Lanjut. Sebutkan 3 cara keluar dari toxic relationship versi kamu. Disadarin sama temen. Disadarin sama teman. Oke. Terus mikirnya pakai logika sih Kak. Jadi jangan pakai perasaan terus. Dan apa ya satu lagi? Apalagi? Kayaknya kayak udah sih. Apa pas? Satu lagi pas. Oke, kalau gitu. Jadi 2 ya tadi ya. Kita lanjut aja yang ketiga. Yang 3 itu adalah 3 pasangan selebriti couple goals versi kamu. Siapa aja? Siapa ya? Bentar Kak. Ayo, siapa? 3, 2, 1. Aku bingung. Kalau aku boleh milih kayak Glenn Alinsky sama Chelsea Olivia Wijaya, itu bagus. Mereka tuh nggak ada berita miringnya. Benar. Mungkin Nikita Willy kali Kak. Nikita Willy sama juga oke. Kak Indra ya. Betul, itu. Terus satu lagi siapa ya? Satu lagi mungkin Raffi Nagita kali ya. Raffi Nagita, benar ya. Itu meledak banget tuh. Udah kaya makin kaya deh. Oke, itu kayaknya semoga aja nggak toksik-toksikan juga ya. Oke, semua mereka saling percaya satu sama lain. Dan yang terakhir, 3 ciri relationship yang bisa dibawa ke jenjang serius. Wah. Yang sering deep talk masa depan gitu. Terus relationship-nya healthy. Yang sehat-sehat aja. Iya, nggak ada toxic segala macam. Yang normal-normal aja. Dan yang dewasa. Dewasa. Oke, aku dong dewasa. Promosi ya kan. Oke, jadi itu dia 3 ciri-ciri atau yang kamu udah sebutin, 3-tiganya itu udah bener banget. Walaupun tadi ada satu pertanyaan yang kamu cuma bisa jawab 2 ya, tapi nggak apa-apa. Beri tepuk tangan dulu dong teman-teman. Dan juga ada sounders di rumah. Sis Camilla ini udah bisa jawab semua pertanyaannya. Yah, kita sudah masuk di penghujung acara nih. Aduh, sedih banget. Kalau gitu boleh kasih tau lagi dong ke The Sounders di rumah untuk kalau misalkan tadi mau beli Sennheiser Acentum Plus, itu beli di mana? Ada di offline store ya The Sound dan juga e-commerce-nya Shopee atau Tokopedia. Wah, tuh gampang banget. Langsung aja beli, check out sekarang juga ya. Oke, kalau gitu thank you banget ya untuk Sis Camilla udah hadir untuk hari ini sama-sama. Semoga nggak bosan-bosan ya. Karena ini udah kali kedua gitu. Semoga nanti ada kali ketiga, keempat, dan ke seterusnya. Oke. Oke, buat The Sounders di rumah, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Dan juga jangan lupa tuh aktifkan loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi terbaru untuk video dari Feel the Sound, oke?
Listening is never boring cause it always has meaning. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!